Pemain pinjaman Barcelona Marcus Rashford kembali menegaskan bahwa ia tidak ingin kembali ke Manchester United dan memilih melanjutkan karirnya bersama Barcelona. Sejak bergabung sebagai pemain pinjaman pada bursa transfer musim panas lalu, Rashford menunjukkan performa positif dengan mencetak gol dan assist secara konsisten. Ia kini menjadi salah satu pemain andalan di skuad El Blaugrana. Rashford mengaku merasa sangat nyaman di Barcelona dan menikmati atmosfer tim yang kompetitif. Menurutnya, mental juara serta ambisi klub yang selalu menargetkan gelar di setiap kompetisi menjadi alasan utama dirinya ingin bertahan lebih lama di Catalunya. Spekulasi baru muncul mengenai masa depan Kobbie Mainoo, gelandang Manchester United yang tengah mencari klub baru untuk mendapatkan menit bermain lebih. Hal ini penting baginya agar bisa tampil di Piala Dunia 2026 setelah musim ini lebih banyak duduk di bangku cadangan MU. Meski sempat dikaitkan dengan Napoli di Serie A, laporan Sky Sport menyebut Mainoo berpeluang tetap bermain di Premier League. Everton dikabarkan sangat tertarik merekrutnya, dengan manajer David Moyes ingin menjadikannya motor baru di lini tengah The Toffees. Everton siap memberikan kesempatan bermain reguler bagi Mainoo jika ia memutuskan pindah ke Merseyside pada musim dingin nanti. AC Milan bergerak cepat di bursa transfer untuk mendatangkan penyerang tengah bertipe target man, menyusul lini depan yang dinilai kurang tajam dan cedera Santiago Gimenez. Niklas Füllkrug dari West Ham dipilih sebagai solusi paling tepat, dengan transfer hampir rampung melalui skema peminjaman disertai opsi pembelian permanen. Füllkrug telah menjalani tes medis di Milan dan dijadwalkan bergabung di Milanello untuk bertemu rekan setim serta pelatih Massimiliano Allegri. Kehadirannya diharapkan memberi dimensi baru bagi lini serang Rossoneri. Ia juga akan mengenakan jersey nomor 9 yang kosong sejak kepergian Luka Jovic pada musim panas lalu, menegaskan perannya sebagai penyerang tengah utama Milan musim ini. Masa depan Robert Lewandowski di Barcelona kembali menjadi sorotan. Legenda Polandia, Zbigniew Boniek, menilai striker berusia 37 tahun itu masih mampu mencetak gol, namun sebaiknya melanjutkan karirnya di Amerika Serikat atau negara-negara Arab, sejalan dengan minat klub MLS seperti Chicago Fire yang dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Lewandowski dan agennya. Boniek juga meragukan peluang sang penyerang pindah ke Italia, khususnya AC Milan, karena tuntutan fisik di Serie A jauh lebih tinggi dibanding La Liga, sehingga peran penyerang tengah di sana akan lebih berat. Michael Olise menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung dengan Bayern Munich pada Juli lalu, mencetak 30 gol dan 28 assist dalam 80 pertandingan. Penampilan cemerlangnya membuatnya menjadi incaran banyak klub besar Eropa, termasuk Manchester City, Liverpool, dan kini Real Madrid yang tengah mencari pemain sayap kanan baru untuk memperkuat lini serang mereka. Meski minat dari klub-klub elit terus muncul, Bayern Munich tetap bertekad mempertahankan Olise dan menilai sang pemain sebagai sosok tak tergantikan di skuad mereka. Mengingat kontribusi besar dan konsistensinya yang menjadi kunci kesuksesan tim di berbagai kompetisi. Atletico Madrid dikabarkan tengah bersaing dengan Barcelona untuk merekrut bek Bournemouth, Marco Senesi, yang berencana meninggalkan klub Premier League tersebut pada 2026. Pemain internasional Argentina berusia 28 tahun ini telah menolak tawaran perpanjangan kontrak, sehingga menjadi salah satu target utama kedua klub La Liga yang tengah mencari bek baru. Senesi dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa klub lain, namun kepindahan ke Spanyol tampak sebagai skenario paling memungkinkan. Sementara itu, Bournemouth disebut sudah siap melepas pemain kuncinya, membuka jalan bagi Senesi untuk memulai babak baru dalam karirnya di La Liga. Mantan bek Prancis dan Chelsea, Frank Leboeuf, menyarankan The Blues untuk merekrut kiper AC Milan Mike Maignan yang dinilai akan menjadi peningkatan signifikan di bawah mistar gawang. Leboeuf menyoroti kiper Chelsea saat ini, Robert Sanchez, yang dianggap belum cukup konsisten dan kerap melakukan kesalahan. Menurut Leboeuf, Maignan adalah pemain berbakat dengan kemampuan refleks luar biasa, pemimpin alami di lapangan, dan akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan pertahanan Chelsea, mirip peran Thiago Silva di masa lalu. Ia percaya kehadiran Maignan bisa menjadi nilai plus besar bagi klub London Barat itu.
Chelsea tengah menghadapi dilema terkait masa depan Axel Disasi, yang kini terpinggirkan dan dipindahkan ke tim U21 sejak musim panas. Pemain berusia 27 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan klub pada bursa transfer Januari mendatang. Klub Serie A Italia, Roma, dikabarkan tertarik untuk meminjam Disasi hingga akhir musim. Namun kesepakatan ini menghadapi kendala karena Chelsea sudah memenuhi kuota pinjaman internasional sebanyak 6 slot. Disasi sendiri disebut mendukung rencana kepindahan tersebut dengan tujuan mencari pengalaman baru di luar Inggris dan mengembangkan karirnya lebih lanjut. Arsenal kembali menempati puncak klasemen Liga Inggris pada hari Natal, menegaskan konsistensi dan kekuatan tim sepanjang paruh pertama musim. Namun, sejarah mencatat bahwa posisi ini sering diikuti penurunan performa, sebuah fenomena yang dikenal sebagai kutukan Natal. Beberapa musim terakhir termasuk 2022-2023 dan 2023-2024 menunjukkan Arsenal gagal mempertahankan posisi teratas hingga akhir musim. Tekanan tinggi dari media dan publik, jadwal pertandingan yang padat, cedera, serta kelelahan pemain kerap memengaruhi stabilitas tim. Kondisi ini membuka peluang bagi rival untuk merebut puncak klasemen dan menimbulkan keraguan apakah Arsenal mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim. Pemain muda Real Madrid, Rodrigo akhirnya bangkit setelah awal musim yang sulit, di mana ia sempat tidak mencetak gol dalam 32 pertandingan. Kebangkitannya dimulai saat mencetak gol melawan Man City yang meningkatkan kepercayaan diri dan performanya, terlihat dari pergerakan agresif, keputusan tajam di sepertiga akhir, dan kontribusi nyata di lapangan, termasuk saat menghadapi Sevilla. Penampilannya pun menarik perhatian klub-klub elit Eropa seperti Manchester City, Bayern Munich, dan Liverpool. Tetapi Rodrigo ingin tetap di Real Madrid untuk menjaga stabilitas jelang Piala Dunia 2026. Liverpool mulai menunjukkan perbaikan performa musim ini, terutama pada Desember, dengan 6 laga beruntun tanpa kekalahan dan naik ke posisi 5 Liga Premier. Menjelang jendela transfer, klub aktif mencari pemain sayap baru, termasuk Antoine Semenyo dari Bournemouth. Selain itu, Liverpool juga dikaitkan dengan Vinicius Junior dari Real Madrid yang kontraknya belum diperpanjang. Vinicius dikenal sebagai winger kiri kelas dunia dengan kecepatan tinggi, dribble tajam, dan kemampuan menciptakan peluang. Meski biaya transfernya diperkirakan bisa mencapai 131 juta pound. Kedatangan pemain seperti Vinicius dinilai mampu meningkatkan kualitas serangan Liverpool secara signifikan. Hugo Ekitike, penyerang muda Liverpool, langsung beradaptasi dengan baik di Premier League sejak didatangkan musim panas lalu. Pemain berusia 23 tahun itu telah mencetak 11 gol dari 24 penampilan di berbagai kompetisi, termasuk 5 gol dalam 3 laga terakhir Liga Inggris, membantu Liverpool naik ke posisi 4 besar. Absennya Mohamed Salah untuk Piala Afrika dan cedera Alexander Isak membuat Ekitike menjadi tumpuan utama lini serang. Manajer Arne Slot memuji kontribusinya, tetapi menekankan bahwa Ekitike masih perlu memperkuat fisiknya untuk menghadapi kerasnya Premier League dan mengembangkan potensinya untuk menjadi striker yang lebih mematikan. Tottenham Hotspur membidik Magnus Aklius dari AS Monaco untuk memperkuat lini depan menyusul start buruk mereka di paruh pertama musim ini. Winger berusia 23 tahun itu tampil cukup apik dengan 3 gol dan 5 assist dari 23 laga, sehingga menjadi alternatif setelah target utama, Antoine Semenyo, sulit diamankan. Namun peluang Spurs cukup kecil karena Monaco mematok harga 70 juta euro dan kontraknya berlaku hingga 2028. Kondisi keuangan klub dan performa tim yang mengecewakan membuat mereka kesulitan meyakinkan Aklius yang hingga kini belum menentukan langkah berikutnya. Inter Milan dianggap sangat mengecewakan sepanjang 2025 setelah gagal meraih trofi apapun. Seperti yang sudah diketahui, Nerazzurri kalah adu penalti dari Bologna di semifinal Piala Super Italia. Sebelumnya ditaklukkan Paris Saint-Germain 0-5 di final Liga Champions. Dihentikan AC Milan di semifinal Coppa Italia dan finish di bawah Napoli dengan selisih 1 poin di Serie A. Mantan penyerang Inter, Nicola Ventola, menilai performa tim sangat mengecewakan karena meski memiliki skuad lebih kuat dibanding rival-rivalnya, Inter gagal mengonversi keunggulan menjadi gelar juara, termasuk di Liga, Coppa Italia, maupun Supercoppa.
Rumor ketertarikan AC Milan terhadap kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, kini memasuki tahap lebih jelas setelah manajemen Sassuolo memberi sinyal positif. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, menegaskan bahwa melepas pemain bintang ke klub yang lebih besar merupakan bagian dari filosofi klub yang selalu mendukung langkah pemain untuk berkembang. Pernyataan ini muncul di tengah laporan bahwa Rossoneri sedang mempertimbangkan opsi jangka panjang untuk memperkuat lini pertahanan mereka, sehingga peluang transfer Jay Itzes ke AC Milan semakin terbuka dan bisa menjadi langkah besar dalam karir sang bek. Kesuksesan Kenan Yildiz membuat Juventus semakin tertarik membajak talenta muda Bayern Munchen lainnya, Cassiano Chiala, bek tengah berusia 16 tahun. Chiala baru saja mencatatkan debut di tim utama Bayern Munchen pada Bundesliga 2025-2026 melawan Heidenheim, meski hanya bermain 1 menit. Dan sebelumnya sudah masuk skuad utama untuk pertandingan Bundesliga, Liga Champions, dan DFB Pokal. Juventus dikabarkan ingin menggoda Chiala dengan menawarkan kesempatan tampil reguler di tim utama, meniru kesuksesan mereka sebelumnya dengan Yildiz yang kini menjadi andalan setelah dibajak dari Bayern pada musim panas 2022. Napoli terancam mendapat pembatasan transfer akibat kondisi keuangan yang bermasalah, di mana biaya operasional klub lebih besar dibandingkan pendapatan. Meski sukses meraih 2 gelar di 2025, yaitu Serie A dan Piala Super Italia, Napoli harus menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan transfer agar tetap bisa aktif di bursa Januari mendatang. Aturan Serie A akan semakin ketat mulai Juli, dengan ambang batas keuangan yang lebih rendah dan ancaman larangan transfer penuh bagi klub-klub yang gagal memenuhi persyaratan tersebut, sehingga Napoli diharuskan segera menuntaskan masalah keuangannya. Mantan pemilik Lyon, John Textor, mengungkap bahwa Ryan Cherki hampir bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan harga 15 juta euro sebelum akhirnya pindah ke Manchester City dengan biaya sekitar 39 juta euro. Cherki tampil impresif di City, mencatat 6 assist, 2 gol, dan rata-rata 3,89 peluang per 90 menit di Liga Inggris sejak awal November, menjadikannya salah satu pemain paling produktif. Textor menjelaskan bahwa klausul unik dalam kontrak Cherki memengaruhi proses transfer, dan meski PSG bisa mendapat harga lebih rendah, menjualnya ke Manchester City tetap menjadi keputusan finansial terbaik bagi Lyon. Real Madrid merasa perlu memperkuat performa di paruh kedua musim, terutama di lini tengah yang kehilangan kontrol sejak kepergian Luka Modric dan Toni Kroos. Manajemen pun aktif memantau pasar transfer. Ruben Neves dari Al Hilal muncul sebagai kandidat kuat, karena kontraknya berakhir pada 2025-2026 dan disebut tidak ingin memperpanjangnya, membuka peluang direkrut gratis atau lebih cepat pada Januari 2026. Meski diminati Barcelona dan Manchester United, Neves dinilai cocok bagi Madrid berkat pengalaman dan kematangan taktiknya sebagai solusi lini tengah. Kontrak Marc Guehi di Crystal Palace yang mendekati akhir membuatnya menjadi salah satu bek paling diburu di Eropa, karena berstatus bebas transfer dan memiliki pengalaman solid di Premier League. Usia yang masih produktif membuatnya semakin menarik bagi klub-klub besar, termasuk Real Madrid dan Barcelona yang tengah mencari bek tengah baru untuk memperkuat lini belakang mereka. Namun, laporan terbaru menyebut Liverpool kini berada di posisi terdepan dan bahkan diklaim telah mencapai kesepakatan informal dengan Guehi yang kemungkinan besar akan bergabung ke Anfield pada musim panas mendatang, mengungguli rival-rivalnya dalam perburuan pemain. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menanggapi kritik terhadap pernyataan Bukayo Saka yang menyebut Arsenal memegang kendali di Liga Inggris usai kemenangan 1-0 atas Everton. Ferdinand menekankan bahwa klaim Saka terlalu dini, mengingat dalam 3 musim terakhir Arsenal hanya finish sebagai runner-up meski sempat lama berada di puncak klasemen. Legenda Manchester United itu mengingatkan bahwa Manchester City dan Aston Villa masih mengintai dengan selisih poin yang sangat tipis. Ferdinand menegaskan, Saka dan timnya sebaiknya tetap fokus sampai akhir musim, karena sejarah menunjukkan bahwa berada di posisi teratas belum menjamin gelar juara. Paruh pertama musim 2025-2026 berjalan sulit bagi Cole Palmer, akibat cedera yang membuatnya sering absen di Chelsea. Ia sempat menepi hampir 3 bulan karena cedera paha dan mengalami patah jari kaki pada November.
yang hanya butuh 10 hari pemulihan. Setelah comeback pada awal Desember melawan Leeds United, Palmer belum pernah bermain penuh 90 menit karena fisiknya belum sepenuhnya fit. Pelatih Enzo Maresca menjaga menit bermainnya dengan hati-hati, dan kini Palmer siap tampil penuh 90 menit saat menghadapi Aston Villa pada 27 Desember setelah menunjukkan perkembangan positif dari 45 hingga lebih dari 70 menit di laga sebelumnya.